Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia pewayangan adalah seorang anak yang baru lahir dalam keadaan terbungkus, yang tiada lain adalah putra dari Pandawa nomor 2 yaitu Bima dan Arimbi dari Pringgandani. Dalam keadaan terbungkus itu kemudian menurut petunjuk dari keyakinan mereka, maka harus diruat dengan cara dimasukkan ke dalam kawah candra di muka, kemudian dimasukkan berbagai jenis senjata untuk menyertai bayi yang terbungkus yang disebut jabang tutuka itu. Kemudian setelah beberapa saat berkontemplasi di kawah candra di muka itu, maka kemudian bungkusnya bisa terbuka. Kemudian senjata yang turut serta menyertai si jabang bayi, jabang tutuka di kawah candra di muka ini menjadi kekuatan bagi dirinya, sehingga dia dikenal sebagai tokoh yang berotot kawat bertulang besi, yaitu Gatot Kaca. Berbagai kesaktian ia miliki, diantaranya Aji Brajamusti, Brajawikalpa, Sabta Pangrumu, dan lain sebagainya. Tamsil yang kedua yaitu kontemplasi yang dilakukan oleh seekor ulat, yang mana jangankan untuk menyentuhnya, melihatnya pun tidak sedikit di antara kita yang merasa jijik atau takut bahkan. Maka dalam beberapa waktu ulat ini berkontemplasi dalam wujud kepompong atau kokon. Setelah beberapa waktu ia berkontemplasi atau dalam tanda petik dia berpuasa, maka dia berubah dari yang tadinya berbentuk ulat, binatang yang menjijikan, menjadi makhluk baru yang sedap dipandang, yaitu kupu-kupu. Hadirin yang berbahagia, itulah filosofi dari puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan. Tak lain itu adalah masa atau momentum kita untuk melakukan kontemplasi, untuk lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 indikator untuk menunjukkan keberhasilan dari puasa kita, sebagaimana ayat perintah puasa Ramadan di Al-Baqarah 183, 84, 185 dan 186. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, meningkatnya ketakwaan kita, meningkatnya rasa takut kita kepada Allah, meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah in kuntum ta'lamun, supaya kalian mengetahui, bertambahnya pengetahuan kita, karena Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Tidak hanya syahrut tarbiyah, juga syahrut ta'lim, bahkan syahrut ta'dim, bulan pembentukan karakter dan kepribadian kita supaya menjadi lebih baik. Pertanyaannya, berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca sampai hari ke-18 ini? Yang kedua, berapa buku yang sudah kita baca? Berapa ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama Ramadan ini? Karena sejatinya itu menjadi indikator keberhasilan saum kita, in kuntum ta'lamun. Dan yang ketiga, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, meningkatnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan lapar, tetapi lapar kita ada waktunya. Setelah berbuka puasa nanti, pada waktunya ketika azan maghrib, perut kita kembali terisi dengan makanan berbuka puasa. Tetapi bayangkan orang-orang yang kelaparan, karena memang mereka itu merasakan kelaparan, tidak memiliki makanan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan. Kemudian yang sangat terdampak sampai di sebuah daerah itu beberapa hari dia tidak makan, sampai dia harus sahur atau berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Maka sejatinya Ramadan ini harus menjadi pelajaran bagi kita supaya lebih meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Ramadan saat ini, tetapi bagi orang yang beriman adalah 2 kunci yang menjadi ketentraman bagi hati kita, yaitu sabar dan syukur. Jika kita senantiasa sabar dan syukur, meningkatnya kesyukuran kita, maka insya Allah akan menjadi penyejuk bagi hati kita
perlu bagi kita untuk merenungkan banyak orang-orang yang kesusahan, yang kesulitan hidup, yang berada di zona yang sangat miskin. Maka bagi kita perlu untuk senantiasa bersyukur. Janji Allah, apabila senantiasa bersyukur maka kenikmatan itu akan ditambah. Dan yang keempat adalah la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan irsyadah, rosyid, petunjuk. Nah, di sini kalimatnya di 186 di penghujung ayat itu la'allahum, supaya mereka, sebelum kita memberikan hidayah, pencerahan kepada orang lain, tentu diri kita sendiri yang harus dipenuhi dengan irsyadah-irsyadah, dengan petunjuk-petunjuk yang diindikasikan adalah ketajaman hati kita atau adanya kepekaan diri kita terhadap lingkungan, terhadap sekitar kita. Adanya sensitivitas ketika ada sesuatu yang salah, maka kita ada keinginan untuk meluruskan. Ketika ada sesuatu yang perlu ditolong, maka ada keinginan dalam hati kita untuk bergerak membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Itulah diantara indikasi-indikasi keberhasilan dari saum kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kepompong Ramadan ini dapat menggiring kita kepada apa yang menjadi cita-cita dari Ramadan, sebagaimana ayat Al-Quran Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nasrun minallah wa fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.